Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja' dengan mengambil syarahnya dari kitab Tashilul Intifa' bi Matni Abi Syuja'. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dari Kitabut Thaharah. Apa itu Thaharah? Mungkin sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya kita memurajaah apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kitab, apa itu Thaharah. Makna kitab secara bahasa itu ad-dhamm wal jama', yaitu menghimpun, mengumpulkan. Misalnya dalam penggunaannya kita katakan katibatul khail, pasukan kuda, atau batalion berkuda, karena mereka berkumpul, Atau al-kitabah disebut kitabah karena terkumpul huruf-huruf sehingga menjadi sebuah tulisan, jadi kitabah. Adapun secara istilah, ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatun ala abwabin wa fusulin wa masaila ghaliban, yaitu suatu nama untuk kumpulan dari sebuah ilmu yang mencakup di dalamnya ada bab-bab, fasal-fasal, masalah-masalah. Itu secara kandungan umumnya. Itu makna dari kitab. Kemudian apa itu makna Thaharah? At-Thaharah secara bahasa an-nadhafah, yaitu kebersihan. Adapun secara syar'i raf'u hadatsin wa izalatu najasin, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis, terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya, au ala suratihim, atau dengan gambaran bentuk keduanya. Di sini raf'u hadas mengangkat hadas seperti seorang berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, awil ghusl atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Izalun najis menghilangkan najis, contohnya seorang misalkan istinja bil ma, menghilangkan najis, misalkan seorang cebok dengan air, atau ghusl thawb al mutanajjisah, mencuci baju yang terkena najis, ini dalam rangka menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya, maksudnya semakna dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi ini poin utama Thaharah itu dua, itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, di sini atau yang semakna, maksudnya apa? Semakna dengan mengangkat hadas, contohnya apa? Wudu daimil hadas, artinya orang yang langgeng atau orang yang selalu keluar hadasnya, orang yang beser misalkan terus-menerus keluar air kencingnya, ketika dia berwudu, selalu berwudu kan nanti keluar lagi. Secara asal dia tidak terangkat hadasnya, karena apa? Karena ada sesuatu yang membatalkannya. Tapi dianggap semakna dengan mengangkat hadas. Atau seorang yang tayamum, karena tayamum itu dianggap hanya membolehkan untuk seorang melakukan sholat. Kemudian istijmar adalah yang semakna dengan menghilangkan najis, karena ketika seorang istijmar artinya cebok dengan batu, itu secara zat sesuatu itu masih ada sisa, tapi dianggap dia terangkat hadas atau hilang najisnya. Au ala suratihima, atau dalam bentuk keduanya, artinya secara asal tidak terangkat atau tidak mengangkat hadas atau menghilangkan najis, tapi dalam bentuk misalkan apa? Al-ghusl masnunah, membasuh yang disunahkan. Membasuh yang wajib kan basuhan yang pertama, basuhan yang disunahkan itu basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga. Misalkan seorang berwudu, membasuh tangannya 3 kali. Yang dianggap mengangkat hadas itu basuhan yang pertama, basuhan yang kedua, yang ketiga itu dianggap bentuknya sama seperti menghilangkan hadas atau menghilangkan hadas, tapi pada hakikatnya tidak. Kemudian dalam hal menghilangkan najis pun demikian. Misalkan seorang menghilangkan najis, basuhan yang pertama itu basuhan yang wajib. Adapun basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu ala surati, artinya dalam gambaran menghilangkan najis. Jadi ini maksud dari
ucapan para fuqaha ya terkait dengan makna dari thaharah. Nah, kemudian di pembahasan sebelumnya juga ya kita sempat membahas ya terkait dengan perbedaan hadas dan najis ya. Bahwasanya di sana perbedaan hadas najis ya itu ada perbedaannya. Ya, dilihat dari apa itu hadath, apa itu najis ya. Hadath wasfun qaimun bil badan yamna'u minas salati wa nahwiha. Ya, jadi hadas ya, hadas sifat ya, wasfun sifat qaimun bil badan yang ada pada badan yamna'u minas salati yang menghalangi untuk melakukan salat ya, wa nahwihi atau yang semisalnya, artinya dari hal-hal yang memang disyaratkan baginya untuk berthaharah. Adapun najis ya ainun mustaqdaratun syar'an, yaitu zat yang dianggap kotor menurut syariat. Yakunu bil badan ya awil thawb awil makan, yang ada pada badan, pakaian atau tempat. Nah, di sini perbedaan hadas dan najis. Hadas itu adalah sebuah sifat, ya, adapun najis adalah ada ainnya, ada ain, ada bendanya. Kemudian perbedaan yang kedua bahwasanya hadas itu hanya ada pada badan, ya, hanya ada pada badan. Ya, akan tapi kalau najis bisa pada badan, bisa pada thawb, ya pakaian, bisa pada tempat. Ini terkait dengan hadas dan najis. Kemudian di pembahasan sebelumnya juga ya kita juga sempat membahas tentang fikih ya. Pembahasan-pembahasan atau tema-tema yang dibahas ya dalam ilmu fikih. Ya, ini kita murajaah ya agar kita benar-benar memahami ya pembahasan yang kita bahas ya dalam kitab atau matan fikih Abi Suja ini. Terkait dengan masalah fikih, pembahasan fikih, ya kalau kita lihat di buku-buku fikih ya, kebanyakan ulama memulai kitab Thaharah. Ya. Dan itu ada alasannya. Maka kita jelaskan kemarin ya bahwasanya pembagian tema-tema dalam pembahasan fikih ya, yaitu yang pertama biasanya tentang fiqhul ibadah, ya tentang ibadah. Kemudian yang kedua fiqhul muamalat, fikih tentang muamalat. Fiqhun nikah atau fiqhul usrah atau munakahat, fikih tentang pernikahan. Baru yang keempat ya fiqhu al jinayat wal qada wa ghairi dzalik, yaitu tentang kriminal, ya tentang kriminal, kemudian peradilan dan yang lainnya. Dan ini kemarin sudah disebutkan ya, tentang alasan-alasan ya kenapa disusun seperti ini. Kemudian kita mungkin meroja cepat ya. Kemudian terkait dengan fikih ibadah ada pembahasan ya terkait dengan ibadah, itu sholat, ya zakat, ya puasa dan haji, dan ini adalah urutan dalam rukun Islam. Kemudian dalam sholat ya, nanti ada syurut, ya ada arkan, ada ab'ad, ada hayat, ya ada syarat, ada rukun, ab'ad ini dalam fikih ya Syafi'i ya, itu nanti akan dibahas ya. Ab'ad dan hayat itu sama ya, itu sunnah. Nah, tapi bedanya nanti ada yang ditekankan, ada yang didekankan. Ya, nanti ini yang akan kita bahas mungkin di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kemudian syurut ya, nanti ada syurut wujub, ada syurut sihah. Syurut wujub itu Islam ya, bulugh, baligh, berakal, an-naqa' minal haid wan nifas ya, bersih dari haid ya, dan nifas. Adapun syurut sihah, syarat sahnya ya salat ya, yaitu at-taharatu minal hadatsy wal khabath, suci dari hadas dan najis, satul aurah, menutupi aurat, dukhul waqti, masuk waktu, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Nah, di sini kenapa kemudian pembahasan pertama dalam kitab fikih itu adalah pembahasan thaharah ya, karena thaharah adalah kunci ya dari salat atau syarat dari salat, dan syarat itu didahulukan daripada al-masyrut, yang disyaratkan. Nah, jadi ini kenapa kemudian dalam fikih ya didahulukan kitab at-thaharah. Nah, kemudian kita langsung ya masuk ke pembahasannya dari kitab ini ya. Yang mana di pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif yaitu babul miyah, bab tentang air, Nah, ya di sini mu'alif ya menyebutkannya tentang babul miyah, bab ya tentang air. Nah, di sini mu'alif ya menggunakan jamak ya, miyah. Ya, jadi miyah itu jamak dari ma. Ya, kalau dalam hadis ayat ya penggunaannya dengan
kata ma, ya, karena ma itu ismun jinsin, isim jenis ya. Ya, kenapa menggunakan jamak ya? Karena nanti akan dibahas tentang macam-macam air ya, sehingga kemudian dipakai bentuk jamak. Ya, maka kemudian disebutkannya setelahnya ya, yaitu anwa'ul miyah, macam-macam air. Di sini al-ma'u huwal aslu fi tathhiri ya. Fayurfa'u bihi al-hadatsu wa yuzalu bihi an-najisu ijma'an. Ya, bahwasanya air adalah asal di dalam bersuci. Ya, sehingga kemudian terangkat ya dengannya ya hadas dan hilang dengannya apa najis. Ijma'. Ya, ini menurut ijma'. Jadi air itu adalah hal yang diperuntukkan untuk apa? Bersuci. Ya. Kemudian liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian ya bangun untuk melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wa amsahu bi ru'usikum, dan basuhlah ya ru'usikum, yaitu kepala kalian, atau afan, wamsahu, dan usaplah bi ru'usikum, yaitu kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian, wa in kuntum junuban, dan jika kalian dalam kondisi junub, fattahharu, maka bersucilah, wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam kondisi safar, au ja'a ahadukum minkum minal ghaid, atau kalian ya datang dari ya tempat buang air ya, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan ya. Di sini nanti dalam madzhab Syafi'i, lamas di sini lamas secara ya zahirnya ya, secara hakiki. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, maka usaplah ya wajah kalian dan tangan kalian ya darinya. Ya, ini nanti terkait dengan masalah tayamum. Di sini fasyartun li syar'iyati tatahhuri bi ghairil ma'i adamul ma'i. Ya, syarat ya dalam pensyariatan ya bersuci ya bukan dengan air, kapan? Adamul ma', ketika tidak ada air. Jadi berarti dari sini air merupakan asal dari alat untuk melakukan thaharah. Ketika tidak ada air baru beralih ke yang lain. Wajmal ulama'u ala anna at-taharata ya bil ma'i jaizatun. Ya, dan ulama sepakat bahwasanya bersuci dengan air adalah suatu yang dibolehkannya fi raf'il hadath, dalam hal mengangkat hadas, wa izalatul khabath, dan menghilangkan najis, fil jumlah ya secara umum. Wa hadza minal ma'lumi minad dini bid darurah, dan ini merupakan perkara yang ya diketahui ya secara pasti ya di dalam agama. Jadi penggunaan air dalam hal thaharah itu hal yang ya sudah diketahui, bahkan sampai orang awam pun mengetahuinya. Kemudian wal miyahu lati yajuzu ay yasihu at-tathiru biha sab'u miyahin. Nah, di sini yang warna merah ini ya adalah matan dari Abi Syuja ya, matan Abi Syuja. Al-miyahu allati ya, air yang boleh, allati yajuz yang boleh, ay yasih, maksudnya di sini yajuz ay yasih yang sah, at-tathiru biha yang kemudian kita bersuci dengannya ya sab'u miyahin, ada 7 air. Ya, jadi ini mu'allif ya rahimahullah menyebutkan tentang babul miyah, kemudian beliau menyebutkan air-air yang dibolehkan untuk kita gunakan bersuci. Ya, beliau mengatakan ada 7. Apa saja? Ya, secara umum kita sebutkan secara umum ya, ma'us sama, ya air hujan, artinya air dari langit, air hujan, ma'ul bahar, ya air laut, ma'un nahar, ya, yaitu air sungai, kemudian ma'ul bi'r, ya air sumur, ma'ul ain, air dari mata air, ma'ul thalj, ya air salju, ya ma'ul barad, air es, ya. Dan ini 7 ya yang disebutkan oleh mu'allif. Kita sebutkan dalil-dalil tentang 7 air tersebut. Pertama ma'us sama, yaitu air hujan, ya air langit, ya air yang berasal dari langit, nazil minha, air yang turun dari langit, wa huwal matar ijma'an, yaitu air hujan, dan ini merupakan ijma'. Jadi air hujan adalah air yang digunakan untuk taharah adalah ijma'. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala,
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air ya tahuran, air yang tahur, air yang suci lagi mensucikan. Nah, wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, dan kami turunkan kepada kalian ya dari langit air ya, agar kalian bersuci dengannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ma'ul bahr, yaitu air laut. Al-milah, ya, laut yang sifatnya asin ya, ijma'an, dan ini merupakan ijma' para ulama ya, bolehnya air laut untuk bersuci. Apa dalilnya? Liqouli salamnya fil bahr, ya, ketika Rasulullah berbicara tentang laut ya, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ia suci airnya dan halal bangkainya. Ya, jadi laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini menunjukkan bahwasanya air laut itu adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga yaitu ma'un nahar, ya, air sungai. Ya, kan Nail wal Furat, ya, ijma'an, seperti sungai Nil, sungai Euphrat, ya, sungai Nil yang di Mesir, sungai Euphrat yang di Irak ya. Liqouli salam, ya, bahkan sabda salam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Apa pendapat kalian ya kalau ada sungai ya di ya depan pintu salah seorang kalian. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Ya, ia mandi ya pada sungai tersebut setiap hari 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqi min daranihi. Ya, apakah engkau mengatakan akan tersisa ya kotorannya padanya? Qalu, mereka mengatakan, la yubqi min daranihi syai'an. Tidak akan tersisa kotorannya sedikit pun. Qal, maka Nabi mengatakan, fa dzalika mithlu shalawatil khamsi yamhullahu bihi al khotoya. Demikianlah ya perumpamaan salat 5 waktu yang mana apa? Allah akan menghapus dengannya ya dosa. Nah, maka di sini bagaimana mempermisalkannya bersuci dengan air yang ada di sungai. Kemudian yang keempat itu ma'ul bi'r, yaitu air bi'r sumur, ijma'an. Ini adalah ijma' juga. Faqad qila Nabi sallam, ya. Kemudian ada yang berkata kepada Nabi sallam, ya, ada yang bertanya, ana tawadda'u min bi'ri budu'atin min bi'ri budu'ata. Apakah kami boleh ya berwudu dari sumur budu'ah? Ya, wa hiya bi'run yutrahu fihal hiyadu wa lahmul kilabi wa natnu. Ya, sumur budu'ah ini adalah sumur yang mana ya terlempar ya di dalamnya ya ya kotoran haid, ya kotoran bekas haid, ya daging anjing ya dan bangkai ya. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan apa? Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu suci ya tidak dapat menajisinya sesuatu apapun. Maka di sini ya asalnya ya ma'ul bi'r, air sumur itu suci ya selama tidak ya berubah ya sifatnya. Kemudian yang kelima ma'ul ain, yaitu air dari mata air, an-nabi'ah, yaitu yang memancar minal ard, dari bumi. Wa hadhihi ats-tsalatsu ya asluha minas sama. Dan yang ketiga ini ya sebenarnya asalnya dari air, dari apa namanya? Dari langit ya. Akan tapi kemudian munculnya dari bumi ya, pada asalnya dari langit. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa anzala minas sama'i ma'an biqadarin, dan ya sungguh kami telah menurunkannya dari langit air ya biqadarin, ya dengan ukurannya, fa'askannahu fil ard, kemudian kami ya simpan air tersebut di dalam bumi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan sungguh ya kami menghilangkan air tersebut ya maha mampu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu wa yanabi'a fil ard. Ya, bagaimana pendapat engkau ya bahwasanya Allah SWT yang menurunkan ya dari langit air, kemudian Allah alirkannya menjadi sumber-sumber air. Kemudian berikutnya yang keenam yaitu ma'u thalj, ay dhaubuhu, yaitu air salju. Air salju maksudnya apa? Dhaubuhu, yaitu salju yang mencair ya, cairannya. Kemudian wa ma'ul barad, ya air es. Ya, dhaubuhu maksudnya ya yang sudah mencair. Ya, wa sawa'un ya dhaba fi wi'aihi aw ala adha li syiddati hararati mathalan. Ya sama saja apakah dia mencair di kantong ya, di wadah, atau
ketika di anggota badan, artinya di badan ketika ditempelkan, karena mungkin sangat panas ya kondisi sehingga dia mencair. Ya fa in kana la yasila atau la yasilu, kalau ia tidak mengalir ya lam yasih al-ghuslu, maka tidak sah yang membasuhnya bihi dengan air salju atau air es tersebut bila khilaf. Ya, ini tanpa ada khilaf. Wa yasihu al-masah. Ya, tapi sah kalau dianggap itu sebagai masah, ya mengusap. Misalkan mengusap kepala ya dengan air es yang tidak mencair, itu sah. Tapi kalau membasuh ya dengan air es atau air salju yang tidak meleleh, ya tidak mengalir airnya, maka tidak dikatakan membasuh sehingga tidak sah. Wa yadullu ala sihhati tatahhur bi dzaubi thalj wal barad, dan dalil yang menunjukkan sahnya bersuci dengan es atau salju yang mencair ya, ma'al adillah al-ammah, yaitu dengan dalil yang umum, yaitu qauluhu sallallahu fi ahadits katsirah, yaitu ucapan Rasulullah ya pada hadis-hadis yang banyak, di antaranya Allahumma ghsilni bi thalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, basuhlah aku, ya bersihkanlah aku dengan thalju, ya salju, wal ma dan air, wal barad dan air es. Nah, mungkin apa perbedaan air es dan air salju ya? Ya air salju yaitu turun dari langit dalam kondisi cair, ya kemudian membeku ya karena sangat dingin. Tapi air barad, air es ya turun dari langit dalam kondisi memang beku ya seperti garam ya, berupa atau kristal ya, yang kemudian mencair. Itu perbedaan antara al-thalj wal barad, ma'ul thalj wal ma'ul barad. Kemudian wa yajma'u hadhihi sab'ah, ya 7 air ini ya bisa dikumpulkannya qauluka dengan ucapanmu ya, ma nazal minas sama'i aw naba minal ard, yaitu air yang turun dari langit atau yang memancar ya, atau yang muncul ya dari bumi. Al ai sifatin kana, ya dengan cara apapun, min asli khilqatihi, ya dari asal penciptaannya, artinya masih murni. Ya, jadi kalau misalkan diringkas ya dari 7 tadi ya, yaitu air yang turun dari langit ya, yaitu misalkan air hujan, kemudian air salju, air barad, ya air es. Ya, adapun yang muncul dari bumi, yang ya memancar dari bumi, ya yaitu air sungai, kemudian air laut, nah kemudian air sumur, kemudian air dari sumber mata air. Kemudian wa yustafadu min hadza ikhrajul miyahi al-mu'tasirah min syajar kama il-warad fala yasihu at-tatahhur biha. Maka bisa diambil faedah dari hal ini ya, bahwasanya suatu yang dikeluarkannya dari air perasannya, dari misalkan tumbuhannya, seperti misalkan air mawar ya, artinya misalkan kita ambil tumbuhan kemudian kita peras ya, maka air tersebut ya tidak sah untuk bersuci. Ya, baik birafi hadatsin isma'an, ya baik untuk mengangkat hadas ya seperti berwudu atau mandi ya, maka ini adalah ijma'. Ya, wala ijad khabasin, atau untuk menghilangkan najis. Nah, memang kalau dalam menghilangkan najis ini ada khilaf ya, tapi dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah. Tapi kalau untuk karena dalam mazhab Syafi'i menghilangkan najis itu harus dengan air. Kalau dalam mazhab lainnya bisa dengan apapun ya, selama zat najis itu hilang. Li'anha laysat ya ma'an mutlaqan, karena air tadi, air perasan dari tumbuhan tadi seperti air mawar ya, itu bukan disebut ma'un mutlaq, bukan disebut mutlak. Nah, jadi ini terkait dengan masalah air ya, bahwasanya air di sini ada 7 macam ya, yaitu air hujan, air laut ya, air sungai, kemudian ya air sumur, air dari mata air salju, air es, yang mana ini adalah air mutlak. Nah, demikian, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.